dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguduskan melayakkan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kemenangan telah terjadi dalam hidup kami, sebab Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Pemulihan, mujizat, pembaruan telah Engkau nyatakan. Maka kami angkat kedua tangan kami. Kami mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Ku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Yes, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya
86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Hari ini kami mau berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu ada juga ada rasa keamanan, juga damai untuk bangsa ini. Berdoa juga untuk pemulihan di bidang ekonomi, usaha-usaha di berbagai bidang bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami berdoa saat ini untuk pemulihan keluarga-keluarga. Bapa, kami mau bersyukur untuk baptisan atas saudara Ridwan, juga untuk pelayanan tim Sunday Service ya Bapak, biarlah ada kesehatian dan juga kekompakan di antara tim Sunday Service. Kami juga berdoa meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan segenap hati dan jiwa kami dan kekuatan kami mau menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu di tempat ini, bahkan buat umat Tuhan yang ada di rumah merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Mari katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari angkat kedua tangan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau layak, sebab Engkau yang layak, yes Lord. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang selamanya. Mari Bapak Ibu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan jamahannya. Dia Allah yang kudus. Dia hadir dalam setiap hati kita. Bersama-sama katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kami masuk dalam hadirat. Dengan segenap jiwa,
di atas Kalvari. Engkau layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Darahmu sudah tercurah bagi setiap kami Tuhan di Kalvari. Dan oleh sebab itu kami menerima kemenangan daripada-Mu. Yesus Tuhan yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Shalom semua, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum memilih firman Tuhan, sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Saudara siap? Kita bawa Alkitab kita, gadget kita yang berisi dengan Alkitab, dan sama-sama kita katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup dalam kemuliaan Allah, people is our mission, connect with God, and make disciple. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Beliau pernah mengunjungi kita beberapa waktu sebelumnya. Let's welcome Pastor Harun Lee to the house untuk memberikan the good news. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saya Harun dari Bethany Church Singapura. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk sahabat saya, Pastor Tommy, juga untuk Pak Handoyo Gunawan yang banyak membimbing saya waktu Pak Handoyo ada di Singapura, bertugas di Singapura. Dan senang sekali untuk bisa bersama-sama dalam online service ini. Saya juga sahabat dari Brother Ronald, dulu sama-sama berjuang kuliah di Brisbane dan juga melayani sama-sama di gereja di Brisbane. Nah, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan, saudara. Nah, kita tahu bagaimana di Amerika itu ada satu monumen yang terkenal yang disebut dengan Patung Liberty. Dan orang-orang itu selalu pengen ke sana, khususnya waktu mereka ke New York, mereka lihat ke Patung Liberty gitu ya. Dan emang patung itu sudah berusia lebih dari 100 tahun gitu. Dan itu Patung Liberty itu dari namanya aja Liberty, itu merupakan gambaran untuk mengenai simbol kebebasan dan kemerdekaan. Bentuknya ya seorang wanita dan memegang obor gitu. Dan itu merupakan gambar kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan apapun juga gitu. Tapi kita juga tahu saudara-saudara,
2000 tahun yang lalu ada satu monumen yang begitu luar biasa yang mengubahkan setiap kehidupan kita, yaitu salib. Bagaimana salib itu di mana Tuhan Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu untuk menebus kehidupan kita. Kehidupan kita yang asalnya gelap dan diubahkan ke dalam terang. Dan itu merupakan satu monumen yang memang menjadi titik balik dalam setiap kehidupan kita. Dan pada waktu kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, pada waktu kasih Kristus ada dalam setiap kehidupan kita, ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita lihat, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kehidupan kita mengalami kemerdekaan. Nah, yang pertama, kita itu dimerdekakan dari dosa. Saya baca dari Roma 6, ayat 17 dan 18. Ayat ke-17 dikatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat ke-18 dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kehidupan kita itu dimerdekakan dari dosa. Hal yang kedua yang terjadi, saudara, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita itu dimerdekakan dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dan kedua dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, jadi begini. Dalam setiap kehidupan kita, nah, pada waktu kita itu mengalami hal-hal demikian, artinya kehidupan kita itu sudah diubahkan, saudara. Nah, di sini dikatakan Paulus di kitab Roma ini bilang kita dimerdekakan dari dosa. Dan kita dimerdekakan dari penghukuman. Nah, sebetulnya Paulus pun menulis di kitab Galatia, saudara. Kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, bukan hanya kita itu dimerdekakan dari, tapi Paulus meminta kehidupan kita itu dimerdekakan untuk sesuatu. Jadi Paulus itu di kitab Roma menyatakan kita ini sudah dimerdekakan dari dosa dan penghukuman. Tetapi kehidupan kita gak hanya begitu. Kehidupan kita itu dimerdekakan untuk melakukan sesuatu. Being set free from. Dari situ kita harus beranjak kepada being set free to, untuk melakukan sesuatu, saudara. Jadi kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan itu bukan sebatas udah itu diubahkan. Tapi Tuhan mempunyai banyak rencana dan rancangan yang Tuhan sudah persiapkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan? Nah, saya mau baca di Galatia 5 ayat yang pertama. Di sini dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini Galatia 5 ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua adalah dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Nah, dari dua ayat di kitab Galatia ini, Paulus menggambarkan bagaimana cara hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan sudah dimerdekakan dari penghukuman. Nah, yang pertama di Galatia 5 ayat yang pertama, Paulus bilang supaya kehidupan kita itu harus berdiri teguh. Saya baca kembali ayatnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh. Ya, saudara, itu merupakan satu perintah, merupakan satu ajakan Rasul Paulus supaya kehidupan kita bisa terus tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Nah, saudara, kan kalau misalnya suka nonton tinju, ada satu terminologi, ada satu kata yang disebut dengan lempar handuk. Nah, lempar handuk itu ya biasa yang namanya ring tinju kan segi 4 ya, dan kemudian pelatihnya atau suka ada di sudut-sudut di situ. Dan pada waktu break ya gitu kan, terus break duduk, pelatihnya kasih semangat gitu. Dan emang pelatihnya pun juga membawa handuk ya. Nah, kita tahu ada satu terminologi namanya itu lempar handuk. Apa yang dimaksud dengan lempar handuk? Pada waktu pelatih petinju ini melihat petinjunya nggak akan bisa menang dan pasti akan kalah, daripada dipukuli terus-menerus, mending lempar handuk aja gitu. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kekristenan, kita ini nggak ada yang namanya lempar handuk ya, karena kita ini nggak ada menyerah dengan pergumulan dalam soal permasalahan yang ada. Kita ini nggak bisa lempar handuk, saudara. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa sekarang ini, masa pandemik, ya, tapi biarlah atas topan badai apapun juga yang ada dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita ini tetap berdiri teguh. Kita ini tetap memegang firman Tuhan. Kita percayakan kuasa kasih Tuhan yang sanggup membela setiap kehidupan kita. Ya. Nah, di sini juga saya ingat di California, saudara ya, saya baca satu artikel, di situ ada pohon-pohon raksasa. Dan di situ pohonnya itu tinggi sekali, saudara, dan di situ tingginya itu bisa, pohonnya bisa tinggi sampai 90 meter. Nama pohon itu adalah pohon sekoya. Nah, pohon sekoya itu disebut sebagai pohon yang paling besar dan yang paling tinggi yang ada di dunia. Dan tingginya itu bisa sampai 90 meter. Dan mereka itu tahan terhadap cuaca dan angin keras. Nah, orang-orang datang ke sana melihat pohonnya yang begitu tinggi menjulang ke langit, ya, dan mereka bisa melihat dan membayangkan ini akarnya sampai sedalam bagaimana ya, gitu. Jadi mereka turis-turis datang melihat yang ada gitu ya. Tapi mereka juga bisa melihat ternyata kok ada akar-akarnya nggak hanya ke dalam, tapi kok di permukaan pun mereka masih bisa melihat akar-akar yang ada gitu. Dan malah akar pohon itu saling berkaitan dengan akar pohon-pohon yang lain juga gitu. Dan saya pikir ya, ini merupakan gambaran yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan. Di mana untuk kita bisa bertumbuh dengan teguh di dalam iman kita, kita perlu berakar ke dalam pemahaman, pembacaan, mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kerohanian kita itu bertumbuh. Tetapi tidak hanya itu juga, saudara. Kita pun perlu yang namanya berkaitan satu dengan yang lain. Seperti akar pohon sekoya, itu berkaitan dengan pohon-pohon yang lain. Itu yang namanya persekutuan sama-sama saudara-saudara seiman. Saudara, saya ingin encourage saudara-saudara masuk ke iCare yang ada di IFGF Cirebon, dan juga saudara-saudara di situ saudara bisa dikuatkan, bisa sama-sama saling menolong, sama-sama saling menghibur, sama-sama saling mendoakan. Nah, itu persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Itu pun akan membuat kehidupan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya mau baca satu firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Jadi sebagai ciri kita yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, yang pertama, kita ini harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, Paulus juga memberikan pesan buat kehidupan kita. Ya, yang kedua dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya baca kembali Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya.
Nah, saya ini suka nonton film binatang, saudara ya. Dan memang binatang itu punya ciri khas masing-masing dan juga bisa mempunyai kebiasaan masing-masing. Nah, saya ini bisa melihat perbedaan antara domba dengan babi atau kuda Nil. Kalau seekor domba itu jatuh ke kubangan lumpur, domba itu akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kubangan lumpur tersebut. Sementara binatang yang lain, babi, kuda Nil gitu ya, mereka itu bukan menghindari kubangan lumpur, malah mereka itu mencari kubangan lumpur untuk bisa berendam di situ. Gitu. Jadi beda sekali sifat antara domba dengan babi atau kuda Nil. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya seperti domba gitu ya. Kalau kita terjebak di dalam kubangan lumpur, kita akan merasa nggak nyaman. Kita pengen keluar gitu, dan kita akan berjuang supaya bisa keluar. Sementara ya binatang yang lain malah mencari kubangan di situ. Seharusnya kehidupan kita kan tidak lagi dalam kubangan dosa. Tetapi kehidupan kita pada waktu kita bisa jatuh dalam dosa, kita harus kembali lagi. Supaya jangan sampai kita itu dikenakan kembali yang namanya kuk perhambaan. Nah, saya baca satu artikel cukup menarik. Ada seorang wanita di Rotterdam, Belanda, usianya itu 78 tahun. Namanya Aleida. Dan Aleida ini sudah merokok selama 50 tahun terus-menerus. Dan dia itu udah berusaha bertahun-tahun untuk berhenti merokok, tapi nggak bisa. Setiap kali dia coba berhenti merokok, nggak bisa. Mau coba berhenti merokok, nggak bisa. Dan dia sudah mencoba selama 50 tahun. Ya, ini wanita umur 78 tahun. Nah, pada waktu itu, dia itu ketemu seorang pria, namanya Leo Jensen. Umurnya 79 tahun. Mereka mulai kenalan, mulai dekat, dan akhirnya mulai suka dengan satu dengan yang lain gitu. Leo Jensen itu pengen menikahi Aleida. Ini umur 79 tahun, ingin menikahi wanita umur 78 tahun. Nah, Leo Jensen ngomong sama Aleida, saya mau menikahi kamu, tapi dengan satu kondisi, yaitu kamu harus berhenti merokok. Ya, di mana Aleida sudah 50 tahun mencoba berhenti untuk merokok. Tapi Aleida dalam waktu singkat ternyata bisa menghentikan kebiasaan merokoknya. Dan akhirnya mereka bisa menikah. Nah, Aleida itu diwawancara, saudara, waktu diwawancara, terus ditanya, kok kamu selama 50 tahun mencoba untuk berhenti merokok, tapi kok nggak bisa? Tapi kok begitu kamu mau menikah, tuh langsung kok bisa? Gitu. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya. Nah, Aleida menjawab, dibilang begini, usaha dan mencoba dengan keras selalu gagal untuk menghentikan kebiasaan merokok saya. Rupanya hanya kasihlah yang bisa menghentikan kebiasaan merokok saya. Ya, nah rupanya ya Aleida tidak merokok karena kasih kepada suaminya lebih besar daripada kesukaannya dia untuk merokok. Sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita, kasih kita harus lebih besar daripada kepada Kristus, daripada kehidupan kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, nah kasih itu yang membuat kita tidak mau dikenakan kembali kuk perhambaan. Ya, nah saya baca di Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Paulus, dua pesan pertama dari Paulus, supaya kehidupan kita bisa berdiri teguh. Yang kedua, supaya jangan lagi kehidupan kita dikenakan kuk perhambaan kembali. Ya. Nah, pesan yang ketiga sebagai umat yang mengalami kemenangan kemerdekaan di dalam Tuhan, yang ketiga yaitu adalah jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, jadi jangan take it for granted gitu. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Ya. Nah, saya baca kembali Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Nah, saya ini suka baca buku dari namanya Pastor Charles Swindoll atau Chuck Swindoll. Nah, di salah satu bukunya judulnya The Great Awakening. Nah, ini Charles Swindoll itu memberikan kisahnya dia, saudara ya. Jadi waktu dia umur belasan tahun, mungkin 18-19 tahun, dia itu ujian SIM, surat izin mengemudi, dan ternyata lulus. Dan dia itu senang banget. Dia bilang ke papinya, "Papi, aku udah dapat lulus SIM dan ini udah dapat SIM-nya," gitu ya. Papinya juga bahagia. Kemudian papinya bilang sama Charles Swindoll, "Oke, sebagai hadiahnya kamu boleh pinjam mobil papi selama 2 jam. Ya, kamu silahkan pakai mobil papi selama 2 jam. Nggak usah khawatir, bensinnya juga penuh." Gitu. Nah, terus udah gitu papinya ngomong, ya, all of your own. Jadi artinya semuanya terserah kamu. Pokoknya papi kasih waktu kamu 2 jam. Terserah kamu mau kemana, mau ngapain, silahkan. Gitu. Jadi dikasih waktu 2 jam untuk pergi kemana aja silahkan. Terserah Charles Swindoll. Nah, jadi Charles Swindoll begitu excited, senang sekali. Dia ambil kunci mobilnya, dia mulai nyetir mobil papinya masuk ke jalan tol gitu kan. Dan dia kan nyetir sendiri. Jadi waktu dia masuk jalan tol ya, dia juga penasaran gitu ya. Ini bisa nggak ya mencapai 160 km per jam? Bisa nggak ya saya ngebut nih ya? Saya pengen tahu nih, ini kecepatannya itu bisa berapa sih maksimum gitu. Ini dia penasaran juga gitu ya. Dia juga mikir, gimana kalau saya ke kota yang kota sebelah sana, dan kalau saya ngebut dengan kecepatan 160 km per jam, ya kemudian balik lagi dengan 160 km per jam, itu pasti sampai ya dalam waktu 2 jam. Dia udah mulai pikir-pikir gitu ya, dia kepikiran pengen ngebut gitu ya, tapi dipikir ya kan dia bilang, papinya juga bilang terserah kamu silahkan. Dan juga kan dia nyetir sendiri di mobil, jadi nggak ada satupun yang bisa melarang dia gitu. Sebetulnya dia bisa, tapi dia tidak mau melakukannya, dia bilang. Jadi dia pun akhirnya tidak ngebut, tidak melakukan hal yang gila-gila. Jadi dia pulang ke rumah, mobilnya dibalikin, dan itu pun waktu dia balikin mobilnya itu malah belum sampai 2 jam mobilnya sudah dibalikin gitu. Nah, waktu di wawancara ya dan kemudian di bukunya ditulis gitu, dia bilang begini, "Mobil ayah saya ada di tangan saya dan saya diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja dengan mobil ini. Tetapi saya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh atau melanggar hukum." Kenapa? Dia bilang. Karena hubungan saya dengan dengan ayah saya begitu kuat sehingga saya tidak bisa dan tidak mau untuk melakukannya. Ya. Jadi dikatakan kasihnya bapaknya dia kepada dia begitu besar. Dan kepercayaan yang sudah diberikan papinya kepada dia, itu yang membuat dia tidak mau melakukan hal-hal yang membuat papinya itu menjadi sedih. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Janganlah ya kasih Kristus itu kita sia-siakan dengan kehidupan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, jadi ada 3 pesan dari Paulus, dan ini pesan yang keempat dari Paulus, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih karunia. Nah, di sini dikatakan, saya baca kembali Galatia 5 ayat 13, dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini yang terakhir, saudara, poin yang keempat,
Dikatakan demikian. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, dalam masa-masa pandemik ini, ya kita juga tahu banyak orang itu mengalami kesusahan luar biasa. Baik mungkin secara materi, secara kesehatan, anggota keluarga yang kena COVID-19, saudara, juga mungkin dalam kehidupan mental kita, fisik kita, dalam pikiran kita, ya. Dan juga kita tahu banyak sekali, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya kita bisa menjangkau ke dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, Paulus memberikan dorongan kepada kita, layani seorang akan yang lain. Karena apa? Bukan karena dasar apa-apa, saudara. Tapi karena dasar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya ini baca satu artikel yang cukup menarik. Ini artikel ini sebetulnya ditulis di Los Angeles Times tahun 2007. Nah, ini menggambarkan ada satu orang pria namanya Larry Henretti. Larry Henretti itu diberikan satu penghargaan, ya saya mungkin bukan sebagai penghargaan ya, tapi disebut sebagai dikasih julukan. Ya. Julukannya itu Larry Henretti adalah sebagai the most unlucky man in California. Artinya Larry Henretti itu adalah orang yang paling sial di California selama tahun 2007. Ya, saya pikir nggak ada dari kita satupun juga yang pengen dapat penghargaan seperti ini. Ya, jadi Larry Henretti itu menurut Los Angeles Times adalah pria yang paling tidak beruntung selama tahun 2007. Sebetulnya sih apa sih yang terjadi dalam kehidupan Larry Henretti? Nah, Larry ini dia itu mengalami kecelakaan waktu dia kerja di tempat konstruksi dan dia itu memang kesetrum dan itu sampai akhirnya itu dia harus masuk ke ICU. Ya, jadi waktu masuk ke ICU dalam keadaan koma, ya, dan kemudian istrinya coba untuk ke lawyer, terus minta dari perusahaan asuransi, macam-macam gitu kan. Terus sudah gitu dia sudah minta 4 lawyer, ya. Tapi ternyata 2 lawyernya itu banyak tipu-tipu, akhirnya masuk penjara. Lawyer yang satu lagi tentu meninggal mendadak. Lawyer yang terakhir yang keempat malah kabur dengan istrinya Larry Henretti. Dan akhirnya rupanya Larry itu mulai recover, saudara. Jadi mulai pulih. Ya, terus sudah gitu ya sudah istrinya sudah meninggalkan dia lah, dia juga masih nggak punya apa-apa, proses pengadilan, proses kompensasi juga nggak keluar gitu kan. Nah, jadi pada waktu bulan Juni 2007 juga dia waktu itu nyetir mobil dan kemudian dia itu mengalami tabrakan. Jadi waktu tabrakan cukup luka-luka ya, terus sudah gitu pada waktu sebelum polisi datang ada orang yang dipikir mau nolong dia, ternyata bukannya nolong, tapi dia mengambil kesempatan untuk ambil barang-barang berharganya Larry Henretti yang ada di mobil itu. Kemudian orang itu pergi gitu. Nah, di bulan Juli perusahaan asuransinya mencoba untuk menggagalkan untuk kasih kompensasi kepada Larry Henretti gitu. Nah, dan Larry pun sebetulnya dia sudah dikejar-kejar oleh debt collector karena dengan dia tidak banyak-banyak biaya yang harus dibayar dan dia itu harus keluar dari rumah. Ya, dan akhirnya dia juga nggak tahu kemana ya, tapi akhirnya dikasih izin untuk tinggal untuk sementara di situ gitu. Nah, pada bulan Juli ya dia itu mengalami penyakit-penyakit. Dia dapat penyakit lupus, dia juga dapat penyakit di paru-parunya juga, dan dia pun harus bawa kaleng oksigen kemana-mana kalau dia pergi kemana-mana gitu. Dan dia pun per hari harus makan 42 pil obat untuk kondisi jantung dan kondisi livernya dia. Ya, per hari 42 obat, saudara. Ya. Nah, jadi kita lihat kehidupannya tuh bertubi-tubi, masalah itu ada dalam kehidupan Larry Henretti. Maka itu dia disebut sebagai orang yang paling ya benar-benar tidak beruntung di California. Nah, tapi rupanya berita itu mulai terdengar di kantor wali kota. Dan akhirnya orang-orang di kantor wali kota mulai datang ke Larry Henretti, dia mulai mencoba menolong mereka, tapi mereka melihat Larry Henretti itu seorang yang luar biasa. Di situ Larry itu tidak pernah menggerutu, tidak pernah mengeluh gitu, tapi dia selalu apapun juga dia selalu bilang, "Don't worry, there is always hope."
Gak usah khawatir, selalu ada pengharapan. Gak usah khawatir, selalu ada pengharapan. Malah Larry pun suka kasih tahu orang-orang teman-teman di sekitar dia, gak usah khawatir, pasti ada pengharapan, pasti ada pengharapan. There is always hope, there is always hope, there is always hope. Dan akhirnya memang setelah itu pada tanggal 25 Desember, Larry itu meninggal dunia, saudara, dipanggil Tuhan. Dan kemudian pada waktu prosesinya itu, penguburannya itu, ribuan orang itu datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Larry Henretti. Gitu. Nah, kenapa ribuan orang itu bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Larry Henretti? Justru di masa waktu Larry Henretti 2007 yang disebut sebagai orang yang paling tidak beruntung di California, justru dia itu pada tahun itu adalah dia itu benar-benar orang yang begitu banyak melayani orang-orang yang ada di sana. Dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan banyak ketidakberuntungan dalam kehidupannya dia, di tahun 2007, Larry Henretti dalam keadaan sakit pun, ya, dia itu bisa mendatangi 100 keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan dia pun setiap minggu mendatangi ya rumah sakit untuk penderita AIDS. Dan dia melayani orang-orang lain, melayani ya anak-anak yang kebutuhan, melayani janda-janda, melayani orang-orang yang membutuhkan. Justru di masa di mana dikatakan masa yang paling tidak beruntung, ya, dapat julukan manusia paling tidak beruntung 2007. Di situ masa yang paling berbuah dalam kehidupan Larry Henretti, di mana dia bisa melakukan banyak hal ya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita ini tidak seperti Larry Henretti, tapi saya melihat semangatnya luar biasa. Ya, orang-orang melihat Larry Henretti bukan sebagai Larry Henretti, tapi mereka sebut sebagai Mr. Hope. Ya, Tuhan yang memberikan pengharapan. Selalu dibilang pengharapan, selalu dikasih pengharapan kepada orang-orang. Batu nisannya pun di situ ditulis, there is always hope. Selalu ada pengharapan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Memerdekakan kehidupan kita dari dosa dan penghukuman. Dan kita biarlah untuk kasih Kristus yang sudah begitu luar biasa masuk ke dalam kehidupan kita. Bagian kita untuk menyampaikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dari 4 hal ini, saudara, ya, yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa dan juga dari penghukuman. Tapi setelah itu, Paulus minta tidak hanya kita ini dibebaskan dari, tapi Paulus minta kita ini dibebaskan untuk. Ya, beberapa hal yang Paulus minta dalam kehidupan kita, yaitu pertama, supaya kehidupan kita berdiri teguh. Yang kedua, supaya jangan lagi kita ini dikenakan kuk perhambaan. Dan yang ketiga, jangan lagi kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Don't take it for granted. Dan yang terakhir, biarlah kehidupan kita melayani seorang akan yang lain. Karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita menerima kemerdekaan, dan pada waktu kita mulai membagikan kasih Kristus, kita percaya banyak orang-orang di sekitar kita pun akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, saya percaya kita semua telah diberkati oleh berkat yang kita terima melalui firman dari diberikan oleh Pastor Harun Lee. Sekali lagi, kita berdoa untuk Pastor Harun Lee dan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu ini, di mana kami bisa mendengar kabar baik yang diberikan oleh Pastor Harun Lee. Kami berdoa, Tuhan, untuk pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Biarlah Engkau terus menambahkan dan Engkau memberkati. Kami percaya biarlah kiranya apapun yang dilakukan akan bisa membawa dampak, membawa keselamatan untuk banyak orang. Dan Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur untuk berkat ini, untuk kami semua yang mendengarkan. Kami percaya ketika kami menuruti setiap perintah-perintah yang Kau sampaikan melalui hamba-Nya hari ini, akan menjadi berkat, akan datang menjadi bagian kepada kami.
Kami akan diberkati ketika kami keluar dan masuk, bekerja di setiap ladang-ladang kami. Diberkati buah kandungan kami, hasil apa yang kami kerjakan. Sehingga perbendaharaan daripada langit akan dibukakan dan melimpah. Dan Kau sendiri akan memberkati kami semua ketika kami masuk dan keluar dari rumah-rumah kami. Dan Tuhan akan membiarkan setiap musuh-musuh kami akan yang maju berperang melawan kami akan terpukul kalah. Dan Tuhan sendiri akan mengangkat kami semua menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun. Kiranya kasih anugerah, damai dan sejahtera akan bersama dengan kami semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. So again, Tuhan telah memberkati kita dengan begitu luar biasa di akhir dari bulan September ini. So see you again next week.